Ya Rabbi salli ala nabiyyika daiman fi hadhihi dunya wa barzakh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, selamat datang di acara yang spesial kali ini, yaitu acara talk show Ramadan Wilayah DKI. Walaupun di tengah pandemi COVID-19, kita akan melakukan tarbiyat online bersama beberapa mubaligin. Pemirsa, pada kali ini saya ditemani oleh dua mubalig, yaitu dari Mubalig Lenteng Agung dan juga Mubalig Depok. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Mubalig. Di sini saya sudah ditemani oleh Pak Mubalig Maulana Rahmat Ajiz dan juga Pak Mubalig Maulana Abdul Hafiz Bahan Subuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Tetap physical distancing kita ya. Iya Pak. Ya, kita jaga jarak. Pemirsa, pada tema kali ini kita akan membahas Ramadan sebagai ajang perubahan diri. Di sini saya akan membahas beberapa Pak. Menurut Bapak-Bapak Mubalig, perubahan diri apa yang didapatkan dalam bulan Ramadan ini Pak? Silakan Pak Haji. Berkenaan dengan perubahan diri yang bisa kita dapatkan di bulan suci Ramadan, tentunya kita kembali kepada apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab suci Al-Qur'an, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya bahwa hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, supaya kamu bertakwa, atau dengan kata lain supaya kamu terpelihara dari keburukan baik rohani maupun jasmani. Nah, tentunya inilah ya perubahan yang hendak dicapai atau yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui puasa di bulan Ramadan ini, yakni supaya di dalam diri kita terjadi perubahan secara rohani maupun secara jasmani. Barangkali itu. Pak Hafiz barangkali mau menambahkan? Terima kasih Kang Adrin. Saya tambahkan sedikit saja. Dari pertanyaan tadi adalah apa yang harus kita ambil dari segi perubahan diri di bulan suci Ramadan ini. Setiap perintah Allah Ta'ala itu punya tujuan. Jadi apa yang diperintahkan pasti punya tujuan. Ini kayak kita sekolah kan ya, diperintahkan sama Pak Guru, pasti tujuannya apa? Ada kan tujuan. Disuruh belajar supaya tujuannya anak-anak itu bisa pintar gitu kan. Nah, Allah Ta'ala pun cara kerja Allah Ta'ala seperti itu. Dalam Al-Quran, perintah-perintah Allah Ta'ala pasti ada tujuannya. Nah, berkenaan dengan bulan puasa ini, salah satu tujuan besarnya ibadah suci Ramadan ini adalah mengadakan perubahan diri. Nah, ini adalah salah satu tujuan besar adanya bulan suci Ramadan ini. Adanya di dalam hadis kan dikatakan barang siapa yang karena man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, di situ ada kata bagus itu, ihtisaban ya berarti ya. Ihtisaban itu bagaimana supaya mengadakan perubahan diri. Nah, perubahan diri yang diminta di sini adalah di dalam diri kita supaya kita ada oleh-oleh gitu. Kayak mudik, walau mudik dilarang sekarang ya. Nah, kita ada oleh-oleh tuh kalau pergi pulang dari kampung itu pasti pulang kan harus bawa oleh-oleh tuh. Nah, paling nggak di lebaran ini harus punya oleh-oleh, yaitu perubahan diri. Nah, ini salah satu tujuan diadakan puasa ini. Tujuan buat perubahan diri yang dilakukan tidak harus geluduk harus besar gitu ya, enggak. Jadi diminta untuk sesuai dengan kemampuan kita, step by step. Itu insya Allah Ta'ala itu kita akan paling nggak kita atau sebelum
Ramadan itu kita menginventarisir apa sih yang harus kita ubah dalam segi kerohanian kita ya, revolusi akhlak apa yang harus kita ubah. Nah, itu yang harus kita list mungkin ya. Ada buku merahnya ya, bawahnya candanya masih belang bentong. Nah, harus dirubah lah, bulan puasa ini saya harus seperti apa. Ngajinya masih susah gitu ya. Nah, itu ada di list itu. Nah, itu dan ini diminta di bulan suci Ramadan ini dirubah dan akan membawa efek yang baik setelah dia bulan suci Ramadan berlalu. Nah, perubahan itu ya saya rasa penting. Yang satu lagi saya tambahkan, ada sangat menarik di khutbah Nuzul, beliau menyinggung masalah perubahan diri di bulan Ramadan ini, Kang Ajri. Ada 3 yang beliau sasar itu. Pertama adalah bagaimana supaya kita perubahan di dalam diri kita di bulan suci Ramadan itu merendahkan diri, bukan merendahkan diri ya, merendah hati gitu. Nah, bagaimana? Nah, 3 titik yang beliau sasar itu adalah pertama, jangan sampai ada rasa sombong, tinggi hati ya. Yang kedua, jangan sampai karena ilmu tinggi dia bangga dengan ilmunya itu. Yang ketiga adalah jangan sampai dengan ada hartanya dia bangga dan sombong dengan hartanya. Nah, ketika 3 ini disasar ini saya rasa ini kehidupan sehari-hari kita banyak mengalami yang seperti ini. Nah, kalau secara kekuatan sesuai kemampuan kita introspeksi diri, jangan sampai ada rasa bangga dengan ilmu kita yang paling hebat, jangan sampai bangga harta kita yang paling kaya gitu kan ya. Nah, kita introspeksi diri, insya Allah Ta'ala kata Huzur di dalam khutbah beliau itu, ketika itu disasar, itu ada suatu titik di mana manusia itu sudah tidak punya kekuatan apalagi selain kekuatan Allah Ta'ala. Karena kita ini apa yang perlu kita sombongkan kan ya? Hidup kita semua titipan Allah Ta'ala ya. Berbalik saja kalau orang sakit, sudah susah ya sakit itu, mau mengancingkan kancing saja susah ya gitu. Coba aja datang ke rumah sakit, lihat yang di UGD itu, suruh ngancing baju dia, susah. Ini semua karunia Allah Ta'ala gitu. Nah, kalau saat ini kita menjadi introspeksi diri buat kita, insya Allah Ta'ala ini akan berpengaruh besar. Puasa ini, Ramadan itu akan berpengaruh besar kepada kita. Itu begitu. Ya, baik, jazakumullah. Mungkin perubahan diri itu mengintrospeksi diri terhadap kekurangan-kekurangan yang sebelumnya sebelum bulan Ramadan itu tersebut ya. Masuk Ramadan, kita inventarisir, kita mencoba sekuat tenaga Sebagai ajang gitu ya. Ajang pelatihan di bulan Ramadan ini. Nah, setelah Ramadan baru kita tetap itu dijaga terus ritme supaya kita tetap banyak melakukan kebaikan, melakukan perubahan di dalam diri kita. Baik Pak, tadi kan bisa dibilang definisi-definisi menurut para mubalik dari kutipan-kutipan sabda-sabda. Nah, bagaimana cara-cara supaya meraih perubahan diri pada bulan Ramadan ini Pak? Cara-cara agar perubahan diri kita itu tetap stabil ataupun gampang kita lakukan. Silakan. Iya. Mungkin sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Hafiz ya, bahwa di bulan Ramadan ini sebagaimana tadi yang disampaikan dari sabda Rasulullah SAW, bahwa man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa melakukan puasa dengan ihtisab sambil mengoreksi diri, sambil memperbaiki diri, maka ia akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dalam hal ini tentunya sebagaimana tadi sudah disampaikan Pak Hafiz, memang sangat penting bagi kita untuk dalam introspeksi diri ini, kelemahan-kelemahan apa yang masih terdapat ya, atau banyak di dalam diri kita, diinventarisir, dibuat list misalkan ya. Nah, kemudian satu persatu kita perbaiki seiring dengan datangnya bulan suci Ramadan ini ya. Nah, jadi sebagai contoh misalkan tatkala seseorang di waktu pagi atau masih susah dia untuk melaksanakan ibadah sholat subuh ya. Nah, untuk sholat subuh ini misalkan dia bangun mesti siang baru bangun, maka
bulan Ramadan ini menjadi satu kesempatan bagi dirinya untuk introspeksi diri, untuk memperbaiki diri. Karena dengan atau di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala atau di dalam bulan suci Ramadan ini juga disunahkan untuk makan sahur. Yang mana makan sahur itu dilaksanakan tentunya sebelum matahari terbit begitu ya. Maka tatkala kita melaksanakan makan sahur ya, kemudian setelah makan sahur itu juga tentunya kita atau di dalam makan sahur itu juga kita perhatikan sabda Rasulullah SAW bahwa makan sahur yang paling utama itu adalah diakhirkan ya, bukan di awal tapi diakhirkan. Udah menjelang subuh misalkan ya, menjelang matahari terbit kita makan sahur, sehingga setelah makan sahur ini ke waktu untuk mendirikan sholat subuh tidak ada jarak yang terlalu panjang. Sehingga di situ kita bisa memperbaiki sholat subuh yang sebelumnya mungkin orang biasa bangun di waktu siang. Jadi dengan puasa ini ya, dengan mengikuti aturan-aturan yang terdapat di bulan Ramadan ini, maka dia bisa memperbaiki sholat subuhnya, bisa dilaksanakan tepat waktu begitu ya. Bahkan bisa berjamaah seperti di masa sekarang, misalkan dalam kondisi pandemi COVID-19, maka kita bisa berjamaah di rumah masing-masing dengan keluarga dan lain sebagainya. Itu barangkali salah satu contoh upaya bagaimana kita memperbaiki diri di bulan suci Ramadan, khususnya pada masa sekarang ini. Ya, bisa dibilang itu melawan rasa malas juga ya Pak? Iya betul. Ya. Pak Hafiz mau menambahnya? Ya, sudah cukup mungkin ya di bahan saja dan tipsnya juga. Sebenarnya sih kita pada intinya kita mulai aja dulu dari diri kita, introspeksi dalam diri kita. Jangan banyak melihat diri orang gitu ya, yang mengaca diri kita dulu bahwa seperti apa, kita bisa menginventarisir tadi seperti apa, dan kita tahu sendiri penyakit rohani kita itu apa. Nah itu mulai mulai mengadakan perubahan yang kecil-kecil dulu ya, jangan langsung besar gitu. Kan sekolah juga SD yang kalau langsung lulus kan, yang kalau kelas 6 kelas 1 dulu. Nah itu jadi hal yang kecil dulu itu apa ya nih kekurangannya apa, nah baru hal yang kecil dulu baru kita perbaiki insyaallah taala. Nah ketika kita mengadakan perubahan itu dengan sekuat tenaga ya, itu ada aja Allah taala yang kasih jalan, dibantulah Allah taala. Hal yang seperti itu. Selanjutnya mungkin contoh-contoh yang didapatkan dari perubahan diri pada bulan Ramadan itu seperti apa Pak? Ya, barangkali contoh-contoh juga mungkin tadi sudah dikemukakan perubahan-perubahan, contoh-contoh perubahan diri yang bisa kita dapatkan di bulan suci Ramadan, seperti orang malas untuk sholat subuh pada waktunya. Dengan hadirnya Ramadan ya, atau dengan adanya kita di bulan suci Ramadan, maka kita bisa memperbaiki kemalasan kita dalam mendirikan sholat subuh, sehingga sholat subuh itu bisa dilaksanakan tepat pada waktunya. Begitu juga orang misalkan kan bagaimana di dalam jemaat kita seperti hanya ibadah sholat tahajud misalkan ya, sangat atau selalu dinasehatkan agar kita dawam melaksanakannya. Nah, jadi bagi orang-orang yang belum terbiasa ya, bagi kita yang masih sulit untuk bangun melaksanakan ibadah sholat tahajud, maka Ramadan itu menjadi satu sarana yang tepat ya bagi kita untuk latihan yang mana tadi bangun untuk makan sahur, sambil nunggu makan sahur mungkin ya, kita upayakan setidak-tidaknya 2 rakaat dulu dirikan sholat tahajud. Nah itu contohnya. Begitu juga bagi kita yang mungkin dalam keseharian kita sulit meluangkan waktu kita untuk menilawatkan ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, biasanya tatkala datang bulan Ramadan itu gairat untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran itu tinggi begitu ya, sangat kuat dorongannya. Maka ini bisa kita manfaatkan supaya sekurang-kurangnya di bulan suci Ramadan ini kita bisa menghatamkan membaca Al-Quran ya, minimal 1 kali dalam 1 bulan suci Ramadan itu. Syukur-syukur tentunya lebih daripada 1 kali. Tentunya ini
barangkali beberapa contoh yang bisa kita dapatkan ya sebagai upaya untuk perubahan ya dengan datangnya bulan suci Ramadan ini, betul-betul kita upayakan atau kita manfaatkan supaya diri kita mendapatkan perubahan atau kelemahan-kelemahan yang masih ada dalam diri kita, sedikit demi sedikit kita perbaiki tentunya, supaya tadi ya pertama sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab suci Al-Qur'an, meraih ketakwaan ya, terpelihara rohani maupun jasmani kita. Kedua yang tadi disampaikan di dalam hadis Rasulullah SAW, bahwa supaya kita diampuni dosa-dosa kita. Jadi untuk diampuni dosa-dosa kita itu pun juga ada syaratnya. Syaratnya tadi kata Rasulullah SAW, kalian harus perbaiki dulu diri kalian. Nah, baru Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita. Ya, tanpa itu tentunya sulit juga ya bagi kita untuk mendapatkan pengampunan atau karunia yang khas daripada Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali. Sudah lengkap ya untuk aja tadi. Ya, tipsnya sih banyak lah kalau kita bicara ini, masalah puasa. Ini semua yang diwajibkan Allah Ta'ala ini semuanya sesuai dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi gak ada tuh dibilang Ramadan ini berat gitu, tidak. Sebenarnya semua ini sudah ditakar sama Allah Ta'ala. Baik, jazakumullah kembali. Nah, itu pemirsa, ada beberapa cara dan contoh untuk merubah diri kita menjadi dari yang buruk menjadi yang lebih baik. Nah, untuk selanjutnya mungkin kan setelah bulan Ramadan ini pasti gairahnya itu beda, Pak. Gairahnya tuh beda. Kalau bulan Ramadan itu pengen merubah diri. Nah, setelah Ramadan, cara kita mempertahankan perubahan diri yang telah kita dapatkan di bulan Ramadan itu bagaimana? Kan Pak Haji? Iya. Teringat satu sabda junjungan kita Rasulullah SAW ya, kalau tidak salah, bahwa rugilah keadaan seorang muslim yang keadaan 2 harinya itu sama ya, rugilah seorang muslim yang keadaan 2 harinya sama. Artinya bahwa kalau mengingat nasihat tersebut, kita sebagai seorang mukmin hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Hari esok itu harus lebih baik dari hari sekarang gitu ya. Nah, tentunya seiring dengan dilaksanakannya puasa di bulan suci Ramadan ini, jadi kebaikan-kebaikan apapun yang sudah kita dapatkan, pelajaran-pelajaran apapun yang sudah kita lakukan ya dengan susah payah di bulan suci Ramadan ini, seperti tadi misalkan latihan sholatnya, sholat tahajudnya, disiplin dalam makannya ya, baik yang bersifat rohani maupun jasmani, maka supaya kita tidak merugi sebagai seorang mukmin, bukannya Ramadannya berlalu, kemudian kebaikan-kebaikan yang kita lakukan pun juga kita tinggalkan misalkannya, tetapi justru harus kita tingkatkan, setidak-tidaknya dipertahankan sama gitu ya semangatnya, kemudian kebaikan-kebaikannya kita lakukan di bulan-bulan setelah bulan suci Ramadan ini. Jadi bukan malah mundur ya, bahkan sama pun kita menjadi orang yang merugi, tetapi bagi kita hendaknya menjadi lebih baik begitu ya. Tentunya juga supaya karunia-karunia yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita juga menjadi semakin baik, menjadi semakin banyak begitu ya. Tentunya ini juga kita tidak luput daripada tidak hanya usaha kita, tapi juga kita harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya di dalam menjalankan kebaikan-kebaikan, di dalam mengamalkan perintah-perintah agama ya, apa-apa yang sudah dicontohkan oleh junjungan kita Rasulullah SAW, kita bisa istiqomah gitu kan. Ini tentunya perlu doa yang kuat dari diri kita. Nah, itu mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan ya. Ya, kita sih tidak bisa pungkiri kita manusia punya banyak kelemahan kan? Banyak alfa gitu, banyak alfa. Jadi setelah Ramadan ini ya memang butuh dalam unsur memang butuh usaha keras gitu. Jadi masalah rohani ini betul kata Pak Aziz tadi, selain butuh usaha keras, seperti kita mau
mau cari nafkah lah buat orang buat keluarga, itu kan siang malam usaha keras ya. Nah untuk rohani juga harusnya seperti itu, upaya keras itu. Nah ketika sudah melakukan upaya itu, insya Allah Ta'ala juga kasih mudah. Nah salah satu upayanya juga kita harus banyak istighfar untuk menutupi kelemahan-kelemahan kita itu. Karena kata untuk pemahaman istighfar itu kan menutupi gitu ya. Jadi kita terus ngomong pada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala menutupi kelemahan-kelemahan kita, dan kita akan memperbaiki sesuai kemampuan kita step by step. Insya Allah Ta'ala itu kasih jalan sendiri gitu ya. Jadi kita dengan istighfar itu seperti alarm buat kita gitu. Seperti kemarin puasa gini kita mulai perbaiki kok kembali lagi ke habitat gitu. Balik deh nggak, maksudnya sudah luar biasa puasa, habis puasa obat sambal gitu, pedas sedikit udah pedas, makan lagi yang pedas gitu. Jadi terus aja banyak doa. Walaupun usaha sebelum kan kata Pak Haji tadi kan, kalau tidak dibandingkan dengan doa ya usaha kita juga akan sia-sia gitu kan. Nah, seperti itu. Baik, saya tambahkan boleh? Siapa Pak? Ya, barangkali dalam melaksanakan ibadah puasa supaya kita juga mendapatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, bisa juga dalam hal ini barangkali kita berguru kepada alam, katakannya. Bagaimana dikatakan berguru kepada alam? Mungkin kita dalam keseharian kita sering melihat ya, seperti halnya seekor ular ya. Nah, ular biasanya kan dia kalau sudah makan, maka dia akan berpuasa katanya ya. Kemudian setelah berpuasa dia akan berganti kulit. Nah, ketika dia berganti kulit yang keluar apa? Kan masih ular-ular juga begitu kan? Nah, beda lagi dengan misalkan seekor ulat ya. Ketika seekor ulat, dia ketika dia berpuasa bertapa ya. Nah, kemudian setelah itu dia menjadi kepompong. Nah, setelah menjadi kepompong itu kemudian dia menjadi seekor kupu-kupu yang asalnya ulat itu kan orang pada rata-rata pada tidak suka, jijik ya melihat ular itu dengan ulat itu ya. Tapi ketika ulat itu berpuasa atau telah menyelesaikan puasanya, maka kemudian dia menjadi satu sosok yang bahkan disukai, dicintai oleh banyak orang. Tentunya contoh-contoh itu juga bisa menjadi bahan renungan ya, menjadi contoh untuk kita mau puasa seperti apa. Apakah mau puasa seperti ular, sekalipun dia makan makanan yang sebesar apa misalkan ya, atau berpuasa sekian lama, ujung-ujungnya keluar ular-ular juga, atau kita malah mau menjadi seperti halnya ular begitu kan. Memang pada awalnya tidak disukai, tapi kalau dia telah berpuasa ya, telah mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya kita harus menjadi makhluk yang dicintai tidak hanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi juga menjadi makhluk yang dicintai oleh umat manusia pada umumnya. Tentunya mudah-mudahan puasa kita ya, khususnya yang kita laksanakan pada tahun ini, bisa memberikan manfaat atau setidaknya menyerupai puasa yang dilakukan oleh seekor ulat ya, berdampak yang positif intinya. Baik, jazakumullah pada para mubaligh yang telah menyampaikan bahasan-bahasan tentang tema yang telah kita sampaikan. Mungkin sebelum penutup, closing statement dari para mubaligh, Pak Maulana Ajis terlebih dahulu. Baik. Jadi dengan dilaksanakannya puasa di bulan Ramadan, atau dengan kita akan melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan tentunya senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala agar bisa melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya. Begitu juga tidak ada kebaikan di bulan Ramadan ini yang terlepas dari diri kita. Kemudian juga tentunya mari kita berusaha sekuat tenaga kita dan berdoa kehadirat Allah Ta'ala agar dengan puasa di bulan Ramadan itu betul-betul dijadikan sebagai ajang bagi diri kita untuk melakukan suatu perubahan baik rohani maupun jasmani. Itu saja. Habis. Baik,
sesuai dengan tema yang kita bincangkan hari ini, bagaimana puasa dapat berpengaruh terhadap diri kita. Mari kita semua manfaatkan bulan suci Ramadan ini, 1 bulan penuh ini, untuk banyak-banyak mengintrospeksi diri kita, dan kita banyak sesuai dengan kemampuan kita secara bertahap, mulai dari hal yang kecil kita adakan perubahan-perubahan diri kita, sehingga nantinya di bulan suci Ramadan ini apa yang kita jalankan ibadah puasa ini dapat berpengaruh besar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Baik, sekian untuk acara kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.